teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Salernitana. Tadi pagi juga ada Lazio mengalahkan Bayern Munchen di Liga Champions. Dan juga ada Bologna yang mengalahkan Fiorentina 2-0. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, ini Serie A juga semakin ketat karena Bologna ternyata bisa mengalahkan Fiorentina. Dan dia juga sudah memiliki 42 poin sama dengan Atalanta. Atalanta peringkat 4, Bologna peringkat 5. Sahabat Bob, ini luar biasa. Gebrakan dari Thiago Motta ya. Legend Inter nih ya sahabat Bob ya. Terus Lazio juga bisa mengalahkan Bayern Munchen di Liga Champions. Ini juga luar biasa. Semoga nanti di minggu depan Inter menjamu Atletico Madrid. Inter juga bisa mengalahkan Atletico Madrid. Dan kita tinggal besok ya. Besok udah Jumat dan Sabtu dini hari Inter sudah akan bertanding melawan Salernitana. Ya, harapan kita Inter gaspol terus ya sahabat Bob, karena perjalanan masih panjang. Nah, gue sedikit mau update sahabat Bob, 2 faktor penting yang mendorong bintang Belanda menuju pintu keluar ya. Kita tahu Dumfries, kalau gue sih lebih senang ya melihat permainan Dumfries, tapi banyak juga para sahabat Bob atau Interisti yang kurang suka. Kalau gue suka dengan Dumfries ya, bagaimana dia berkembang di Inter, dan dia juga dulu di Belanda dia juga bagus gitu, dan dia juga adalah pemain timnas Belanda, jadi ya kita hargai itu. Jadi ya ada 2 faktor yang bisa membuat Dumfries keluar ya. Yang pertama adalah bagaimana Darmian udah mengukuhkan dirinya sebagai opsi pertama di sayap kanan. Selain itu, Tajon Buchanan bergabung di klub selama jendela musim transfer musim dingin, walaupun belum bertanding. Jadi menurut Gazzetta dello Sport ya, meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tempat dapat mendorong Dumfries keluar ya. Itu satu sahabat Bob. Terus yang faktor kedua yang mengakhiri kontrak dia di Inter adalah bagaimana dia meminta 5,5 juta ke Inter ya. Inter memberikan dia 4 juta, dia minta 5,5. Jadi kemungkinan ini tidak akan ketemu jalan titik temunya gitu loh sahabat Bob. Jadi ya kemungkinan dia akan dilepas. Dan kita udah tahu MU, Aston Villa, tadi gue baca juga ternyata Bayern Munchen masih berminat terhadap Dumfries. Jadi peminatnya banyak ya, kemungkinan harganya sekitar 20 atau 30 juta dilepas ya. Karena kontraknya hanya tinggal 1,5 tahun lagi sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa. Kalau memang Dumfries keluar ya, Tajon Buchanan, Inter juga ada beberapa opsi yang lain seperti Home ya. Kita lihat siapa kalau memang Dumfries akhirnya keluar. Tapi nanti dia di lawan Salernitana dia akan mencoba bermain sebagai starter karena fisiknya udah oke. Semoga dia juga bisa membantu Inter sampai akhir musim ini. Nah, Inter Milan tidak berniat menawarkan kontrak baru kepada Alexis Sanchez ya. Dia jarang dapat bermain, ya kita tahu susah untuk bersaing dengan duetnya Tula, itu udah pasti sahabat Bob ya. Pemimpin Serie A sedang berada di titik puncak untuk menyelesaikan perjanjian prakontrak dengan Mehdi Taremi. Pemain Iran itu akan bergabung dengan klub pada musim panas ya. Terakhir, remaja muda Argentina, Valentin Carboni akan kembali ke Appiano Gentile pada bulan Juni setelah menghabiskan masa pinjaman di Monza ya. Pemain 19 tahun ini sebagai second striker dan dapat menawarkan keahlian yang berbeda. Jadi dengan 5 pemain yang bertugas di lini serang musim depan, Sanchez akan menjadi surplus dalam persyaratan ya. Mantan bintang Barcelona Arsenal pastinya akan bersemangat untuk pergi dengan cara yang baik dengan membantu klub mencapai tujuan ya. Semoga Inter bisa mendapatkan Scudetto dan Liga Champions, artinya happy ending buat Sanchez di Inter ya. Itu ya rencananya. Nah, terungkap bagaimana Inter Milan mampu menaikkan gaji tagihan musim depan. Karena ya kebijakan dari pemerintah Italia ya tentang perbajakan kan udah dihapus. Jadi ya ini yang perlu disiasati oleh Inter ya. Di sisi lain Taremi akan mengumpulkan 2,8 juta, terus itu 4,5 juta ya. Nah, jadi Zelensky 4,5 juta ya. Menurut sumber tersebut gaji tersebut sebanding dengan gaji Stefano Sensi dan Klaassen ya.
Kalau Sensi keluar, Klaassen keluar, otomatis ya tidak akan membebani ya. Terus di sisi lain Taremi akan mengumpulkan 2,8 juta sama dengan gaji Sanchez. Jadi nggak ada masalah ya sahabat Bob. Nah, selain kedatangan 2 orang pemain gratis ini, nah Federico Di Marco sudah menandatangani kontrak bagi ya dengan rekannya. Nah, tinggal Lautaro Martinez dan Nicolo Barella harus mengikuti dalam beberapa bulan mendatang. Kapten juga bisa mendapatkan gaji 10 juta ya. Sementara kesepakatan dengan Barella 5 juta menjadi 6,5 juta. Seperti yang dijelaskan oleh kabar tersebut, raksasa Italia akan mampu membayar upah yang akan terus meningkat. Bagaimana caranya Inter menutupi tagihannya? Meskipun pengeluaran klub meningkat, Inter berharap dapat meningkatkan pendapatan Liga Champions format baru kompetisi yang akan diresmikan musim depan, sahabat Bob ya. Apalagi Nerazzurri sudah lolos ke Piala Dunia antar klub ya. Turnamen diikuti 32 klub, ini bisa menghasilkan sekitar 50 juta euro. Sedangkan untuk sponsor klub ya berharap mendapatkan angka yang lebih tinggi dari 11 juta yang mereka dapatkan saat ini dengan Paramount. Jadi ya terus mereka berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi uang ya itu. Jadi gak ada masalah Inter mendatangkan pemain, terus mengeluarkan pemain. Kenapa? Gajinya gak ada masalah karena itu tadi sahabat Bob ya. Tenang ya. Terus Inter Milan ingin berdamai dengan Real Madrid. Persamaan tim asuhan Inzaghi dan Carlo Ancelotti di musim ini sahabat Bob ya. Inter dan Real Madrid punya rekor serupa musim ini. Ya, Real Madrid juga hanya menelan 1 kekalahan di La Liga musim ini dan 1 kalah lagi di Copa del Rey, keduanya milik Atletico Madrid. Apabila kedua klub tampil sebagai pemenang di turnamen Piala Super Domestik yang sama-sama digelar di Riyadh, mereka juga masih belum terkalahkan di Liga Champions. Sebagaimana dicatat tersebut, satu-satunya tim di Liga Top Eropa yang masih belum terkalahkan ya Bayer Leverkusen ya. Nah, pasukan Xabi Alonso kan dia hanya bermain di di Liga Eropa. Jadi itulah kesamaan Real Madrid dengan Inter ya. Semoga aja nanti kita ketemu di final Liga Champions ya. Semoga sahabat Bung Bob ya. Terus juga Inter sudah merencanakan masa depan, tapi Suning tetap terselubung ya. Apa sih rencana Inter di musim depan? Opa Marotta udah mendatangkan 2 orang ya, Zelensky dan Mehdi Taremi ya. Terus Inter juga udah mengontrak Tajon Buchanan ya, meskipun belum melakukan debutnya. Mengenai pembaruan Hendrik Mkhitaryan, Di Marco, Matteo Darmian, ya itu kontrak baru di awal musim. Nah, pemain berikut diperkirakan adalah Martinez dan Nicolo Barella. Namun meski Marotta dan kawan-kawan terus merancang skuad yang mampu bersaing bersama bertahun-tahun ke depan, masa depan Suning menjadi masalah terbesar di klub. Ya kita lihat Suning juga sama Zhang lagi berusaha mengejar bagaimana cara membayar hutang 350 juta. Ya kita doakan aja semoga lancar, tetapi Inter tetap berpikir maju seperti apa. Mungkin ada Suning atau tidak, tapi yang jelas manajemen udah oke. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Semoga aja Suning bisa mendapatkan jalan keluar. Inter Milan berusaha memecahkan rekor kehadiran rata-rata musim lalu. Ini penonton ya. Inter Milan akan memecahkan rekor kehadiran ya. Mereka saat ini memimpin 7 poin dari Juventus ya. Nah, apalagi Inter berhasil meraih kemenangan di turnamen Supercoppa ya. Klub juga berhasil meraih satu lagi penampilan mengesankan di Liga Champions. Tentu hal positif menarik lebih banyak supporter ke Stadion Giuseppe Meazza. Menurut Gazzetta dello Sport, klub berada di jalur untuk mengalahkan rekor rata-rata kehadiran musim lalu ya. Inter bisa menembus rata-rata kehadiran mereka musim ini. Dengan pertarungan yang besar terjadi di Liga Champions, dan apalagi nanti juga akan ketemu dengan Salernitana, ya semoga aja semua tiket sold out di Giuseppe Meazza, sahabat Bob. Jadi pundi-pundi Inter udah pasti akan bertambah dengan penuhnya stadion, sahabat Bob. Ya itu harapannya ya. Terus juga Inter Milan harus merangkul semangat underdog di Liga Champions. Ini gue sepakat ya. Inter musim lalu tidak diunggulkan, kita tahulah bagaimana kondisi keuangan Inter, terus banyak yang memandang sebelah mata, tetapi Inter bisa meraih sampai ke final, sahabat Bob ya. Nah ini yang terus harus dirangkul semangatnya, apinya, intensitasnya itu harus dijaga. Jadi nggak usah, ya anggap aja sebagai underdog, tapi terus tanpa beban ya. Jadi kita akan bisa mengalahkan Atletico Madrid. Semoga sahabat Bob, Lazio aja bisa ngalahin Bayern Munchen. Ya semoga Inter juga bisa mengalahkan Atletico Madrid. Ya.
Kita berbicara lagi tentang ya biasalah bursa transfer. Inter dari Argentina ya, ini Argentina ini memang hobinya Inter mengambil para pemain dari Argentina ya. Ya semua kita sudah tahu lah banyak pemain-pemain Argentina yang berhasil di Inter. Saralegui dari Boca Junior berada di garis bidik, itulah dia. Inter selalu memperhatikan khusus pada pasar Argentina. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Javier Zanetti, Lautaro Martinez, ya kita juga sama-sama tahu si Milito gitu loh kan. Nah, pengamat Inter selalu waspada. Di Argentina nama terbaru yang dikaitkan dengan klub wakil Eropa adalah Jabez Saralegui, gelandang kelahiran 2003 untuk Boca Junior ya. Berapa nilai dia? Saralegui, seorang gelandang tengah dengan bakat baru di sepak bola, lahir pada 2023. Fisik yang terstruktur sempurna. Dengan tinggi 181, lahir di kota Jenderal Ramirez. Ya, Saralegui memiliki kontrak sampai 2025. Kurang lebih value-nya sekitar 15 juta. Seperti dalam banyak situasi serupa, Boca terpecah antara dua masalah. Membiarkan pemain berbakat tumbuh dan menang di kandang sendiri, atau menghasilkan keuntungan besar dari pasar Eropa. Kita lihat sahabat Bob, apakah Inter benar-benar serius untuk mendatangkan Saralegui ini? Ya, kita lihat aja nanti sahabat Bob ya. Bagus juga buat tambah-tambahan karena memang kita perlu ya. Apalagi Klaassen, Sensi juga akan keluar nanti ya. Jadi walaupun Zelensky masuk ya. Nah ini yang gue bilang tadi, ternyata si Dumfries ternyata Bayern Munchen juga serius ya. Jadi udah pernah melakukan panggilan ya untuk menanyakan si Dumfries ke Inter. Ya, kita lihatlah apakah Bayern Munchen, Aston Villa atau MU yang akan mendapatkan si Dumfries ya. Kalau memang dia akhirnya keluar dari Inter, sahabat Bob. Ini yang dibilang oleh Caressa. Tahun depan Inter bisa menjadi lebih kuat, tapi hati-hati dengan pansa transfer. Ya, menyusun 11 hari kejuaraan yang baru saja diarsipkan. Di lini serang ada Thuram yang diungkapkan dengan jelas oleh Caressa. Saya sangat menyukainya. Dia benar-benar pemain yang mengejutkan. Dan ini membuat Anda berpikir tentang bagaimana Inter telah terus dibangun yang sudah berada di depan semua orang. Dia merekrut dua pemain, Taremi dan Zelensky. Yang pertama adalah striker yang sangat efisien. Yang kedua adalah pemain yang sangat berguna. Satu perubahan lagi yang bersama dengan Fratesi, sahabat Bob. Namun saya tidak tahu apakah ini merupakan awal dari beberapa penjualan. Namun bagaimanapun kami mengetahui situasi keuangan dan manajemen Inter. Kita harus mengucapkan selamat kepada Marotta yang dalam situasi kompleks berhasil mengelola perusahaan dengan cara yang benar ya. Ini Opa lagi ya, sahabat Bob, luar biasa. Nah, ini sahabat Bob, ini luar biasa banget ya kalau kita lihat aura-auranya Inter sekarang ya. Para penonton, para fans di Italia itu berbondong-bondong untuk mensupport Inter ya. Jadi ada aura-aura Scudetto ya, walaupun perjalanan masih panjang, walaupun kita bukan jumawa, tapi itu sudah berasa. Dan kita juga berasa, semoga aja nanti Inter melawan Salernitana benar-benar bisa mengalahkan Salernitana dan mengambil 3 poin, dan Inter menjaga jarak 10 poin dari Juventus dan 11 poin dari Milan, sahabat Bob ya. Apalagi kalau si kemarin Papar bilang, kami bukan hanya 11 orang ya, kami ada staff, fisioterapi, manajemen, dan semuanya yang mensupport. Ini Papar ini luar biasa, sahabat Bob ya. Semoga dia nanti di Salernitana bisa mencetak gol dan bisa membuat Inter makin ganas, sahabat Bob ya. Sahabat Bob, tidak sabar lagi. Oh ya, selalu akan gua ingatkan sahabat Bob, kalau yang mau join di grup WA Bung Bob, silakan join di kolom deskripsi ada ya. Dan sahabat Bob, tiap minggu kita ada giveaway di grup WA ya. Kenapa? Karena kita selalu setiap ada pertandingan Inter selalu ada live reaction ya untuk mensupport sahabat-sahabat Bob ya. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja dan kita tetap masih happy ya sahabat Bob ya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!